Kasih saya share. Selamat pagi dulu semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya share screen. Selamat morning, kita. Apa boleh saya punya screen? Boleh Om Pendeta. Ya, oke. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih, hamba-hamba Tuhan, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Mission, kemudian hamba-hamba Tuhan dari berbagai wilayah yang ada di uni kita ini, dan juga umat-umat Tuhan yang bergabung bersama-sama pada hari kelima Minggu Sembahyang atau Pekan Doa ya Uni Barat yang dilaksanakan atau sebagai tuan rumah yaitu daerah Nusa Tenggara. Terima kasih kepada Ketua Daerah Pendeta Turalesi yang sudah mengundang kami ya, beberapa waktu yang lalu. Memang dalam jadwal yang pertama dia sampaikan hari Senin, ya. Tapi saya bilang, waduh, kalau hari itu kami sedang sedang rapat akhir tahun jam 8 pagi dan saya mengkoordinir kebaktian pagi, jadi kalau boleh dimundur. Rapat akhir tahun sudah selesai kemarin dan hari ini ya agak sedikit longgar walaupun ada juga sebentar jam 8 seminar dengan Uni Indonesia Kawasan Timur untuk ketua-ketua jemaat. Kita puji Tuhan oleh karena kasih, kemurahan, dan kesehatannya, berkat-berkatnya yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Ya. Tidak dapat bersalaman, tapi tetap dapat bertatap muka dengan saudara-saudara umat-umat Tuhan di Indonesia yang hampir 500. Yang terakhir saya lihat tadi, ya, 400 lebih. Dan tentu saya ingin sampaikan juga salam dari pimpinan gereja kita di divisi ini, Ketua Pendeta Samuel So, Sekretaris Bapak Pendeta Rudi Baloyo, dan Bendahara kita Bapak Max Langit. Kemarin Pendeta Lubi sudah menyampaikan firman mewakili ya kami juga yang ada di sini. Ya. Jadi puji Tuhan rapat akhir tahun sudah berlangsung dengan baik, walaupun ini yang pertama secara virtual. Ya, dan kita sudah kembali untuk kegiatan selanjutnya, rapat-rapat akhir tahun Uni tentu akan dimulai minggu depan. Dan sedikit info saja, sejak kemarin ya kami diterpa lagi oleh taifun. Saya lupa namanya ini taifun sudah ke-21 saya pikir ini. Taifun yang ke-21 untuk tahun 2020 bagi Filipina. Ya, jadi Filipina ini familiar dengan taifun. Bulan Oktober yang lalu dalam satu bulan ada 6 kali taifun. Dan 2 minggu lalu yang terkuat kami alami di wilayah ini sekitar signal 5. Signal 5 itu kedua terkuat. Yang paling kuat, signal 4. Yang terkuat itu signal 5. Ada satu provinsi di sebelah timur yang kena dengan signal 5. Ketua Uni Filipina Utara rapat akhir tahun kemarin dia sampaikan informasi 80% rumah yang ada di wilayah itu terbang atapnya semua. Hanya tinggal dinding. Ya. Jadi termasuk beberapa gereja kita dan banyak rumah-rumah anggota kita. Kita belum tahu yang kain. Tapi itulah. Nah, kita puji Tuhan dalam situasi ini, walaupun juga masih pandemik, ya, tapi mujizat Tuhan tetap berlaku. Terima kasih Pendeta Tulalesi ya, dan Ibu, saya lihat tadi ada Ibu Lucy, Pendeta Tulalesi yang sudah memperkenalkan kami. Inilah foto keluarga kami yang ya beberapa bulan yang lalu, Desember yang lalu. Ya, kami ambil ketika kami berkumpul, ya. Kami ada di sini, anak kami yang laki-laki sekarang sudah menyelesaikan internship-nya ada di Denpasar, Waldemar atau Waldi.
Kemudian yang perempuan Euclea, ya, sudah selesai bulan Juni yang lalu dan wisudanya saya pikir Agustus secara virtual, dan dia sedang ikut program internship di sini karena menunggu proses adaptasi di Indonesia. Mudah-mudahan proses adaptasi sudah dibuka pendaftarannya, karena sekarang ini masih belum dibuka oleh karena COVID, karena angkatan sebelumnya pun baru mulai. Jadi dia tidak bersama kami, tinggal di kota di mana rumah sakit pendidikan yang dia ikuti dalam koas tahun terakhirnya, kurang lebih 300 km dari Filipina. Dan tidak bisa mudah untuk pulang, atau kami juga tidak bisa mudah untuk berkunjung, oleh karena walaupun sudah menjelang new normal di Filipina, tapi kasus-kasus COVID ini masih cukup ada, sehingga perjalanan antar provinsi itu masih belum bebas. Boleh dikatakan angkutan darat, laut, udara antar provinsi masih sangat dibatasi. Tapi bisa, tapi harus ikuti protokoler dan persyaratan-persyaratan perjalanan dengan alasan yang valid untuk kita dapat pergi atau berkunjung ataupun lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini suasana akan menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memulai, ada satu kutipan yang saya ingin bagikan lebih dahulu. Di dalam buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, halaman 672, paragraf pertama dikatakan begini: Roh itu diberikan hanya kepada mereka yang menantikan Allah dengan rendah hati, yang memperhatikan tuntunan dan rahmat-Nya. Kuasa Tuhan menunggu permintaan dan penerimaan mereka. Berkat yang dijanjikan ini, yang dituntut dengan iman, membawa semua berkat lainnya bersama-sama. Janji, penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, dan berkat-berkat yang lain di dalam kita maju ke depan, pergi untuk memberitakan kabar baik, keselamatan ini. Mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami berterima kasih. Engkau telah berkati istirahat malam kami, bangunkan kami di hari yang baru untuk hidup kami dan pelayanan kami. Puji Tuhan karena kami dapat bertemu dalam kebaktian Minggu Sembahyang atau Pekan Doa yang dilaksanakan oleh daerah Misi Nusa Tenggara sebagai tuan rumah pada pagi hari ini. Biarlah semua kami yang sudah bergabung akan siap untuk mendengar firman-Mu. Urapan Roh-Mu akan menjadi bagian kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hati kami, menjadi kehidupan kami, dan mengubah kami, membaharui kami, membangunkan kami untuk menyambut panggilan Tuhan, agar kami pergi memberitakan kabar baik keselamatan ini. Berkati aplikasi atau fasilitas internet yang kami gunakan, sehingga tidak ada gangguan di dalam jam-jam atau waktu ibadah ini. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, kami dituntun lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, ada apa ini? Oh, sorry. Apa yang muncul ini di layar ini? Oke. Gereja kita memiliki tema, ya, menjangkau dunia, aku akan pergi. Atau reach the world, I will go. Reach the world ini adalah tema gereja kita pada Quinquennium yang lalu. 2015 sampai 2020. Tetapi pimpinan gereja kita dengan tuntunan Allah kemudian pada periode kerja atau Quinquennium 5 tahunan ini, 2020 sampai 2025, walaupun rapat Akbar GC ditunda kepada tahun 2021, tetapi program dan tema gereja ini sudah dimulai. Kita tahu ketika Ketua General Conference kita, Pendeta Ted Wilson, melaunching tema gereja kita ini, inisiatif gereja ini pada tanggal 4 Juli yang lalu, dengan temanya yaitu menjangkau dunia. Aku akan pergi, dengan
strategic fokus atau fokus strategi kerja tahun 2020 sampai 2025. Nah, dasar Alkitabiah dari tema atau inisiatif gereja untuk tahun 2020 sampai 2025, ya, aku menjangkau dunia, aku akan pergi, atau reach the world, I will go, didasarkan pada ayat yang menjadi dasar gereja kita, salah satu dasar gereja kita, yaitu perintah agung Yesus Kristus dalam Matius 28, yang biasanya kita kutip ayat 19 dan 20, tapi saya ingin membacanya mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi dengan segala kuasa ini, kemudian Yesus lanjutkan dengan perintah agung yang kita sangat kenal. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam perintah agung ini, yaitu pergi dan jadikan semua bangsa muridku, pergi ke seluruh permukaan bumi ini, di mana saja ada penduduk bumi yang tinggal, diawali dan diakhiri dengan janji penyertaan kuasa terbesar, yaitu kuasa Roh Kudus, yang Yesus katakan telah diberikan kepadanya segala kuasa itu, baik di sorga dan di bumi. Dan kuasa itu bukan hanya diberikan kepadanya, bukan hanya diberikan kepada kita sebelum kita pergi atau pada saat kita pergi, tetapi juga diberikan kepada kita selama kita pergi, yang akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi inilah dasar dari inisiatif gereja kita untuk 5 tahun ke depan, yang melengkapi inisiatif gereja yang ada tahun 2015 yang lalu sampai 2020, tetap di bawah itu, menjangkau dunia, lalu kemudian ditambahkan dengan inisiatif tambahan yang baru, yaitu aku akan pergi. Tidak lagi himbauan untuk pergilah, tetapi inisiatif gereja ini adalah komitmen atau keputusan atau respons atau sambutan dari masing-masing umat Tuhan yang menerima, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka semua harus memberikan sambutan yang positif dengan tekad atau komitmen yang positif. Ya, aku akan pergi. Yes, I will go. Ya, jadi inilah dia yang saya sudah tampilkan. Nah, untuk itu pada pagi ini, dengan tema gereja yang disampaikan atau tema pekan doa yang disampaikan ketika Pendeta Turalesi, ketua daerah, menghubungi saya, lalu saya minta perubahan tanggal, akhirnya dia katakan, boleh Om, sudah dikoordinasi. Terima kasih Pendeta Reman Huta Barat yang rela untuk maju mengambil bagian saya pada hari Senin yang lalu dalam jadwal semula, dan akhirnya saya ambil bagian hari ini. Saya tanya, apa tema pekan doa kita? Oh, dia katakan kita ambil tema gereja kita, menjangkau dunia, dan I will go, atau menjangkau dunia, aku akan pergi. Nah, untuk itu, pada pagi ini saya ingin mengajak atau membawa pikiran kita kepada 3 elemen atau 3 unsur yang kita perlukan. 3 aspek atau 3 hal yang kita perlukan. Setiap umat Tuhan di seluruh permukaan bumi ini, setiap hamba Tuhan di seluruh permukaan bumi ini, yang kita perlukan agar kita bisa terlibat langsung di dalam inisiatif gereja ini, ya, menjangkau dunia, aku akan pergi, dengan berbagai fokus strategi yang sudah diberikan, baik secara gereja maupun secara departemen, lalu kemudian nanti dituangkan ke setiap uni, mana yang cocok di uni saudara, rencana strategi ini silakan laksanakan, mana yang kurang cocok tidak usah dipusingkan, kemudian turun ke daerah, mana yang cocok untuk di daerah saudara dalam strategik fokus ini,
lalu kemudian turun ke jemaat, mana yang cocok di jemaat saudara, sesuai dengan keadaan, dan sesuai dengan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya, ya. Lihat mana yang cocok. Jangan pikirkan harus semua kita harus lakukan. Nah, ketiga aspek ini yang menurut pemikiran saya yang kita perlukan agar kita semua dapat terlibat, dan keterlibatan kita sungguh-sungguh membawa hasil yang komprehensif atau hasil yang menyeluruh. Tidak sekedar menjalankan misi ini, tetapi kita sendiri harus mendapatkan berkat dari misi itu. Jadi 3 aspek itu, yang pertama adalah keperluan kita. Keperluan kita sebelum kita mengambil keputusan, membuat tekad atau komitmen kita, aku akan pergi. Merespons panggilan Tuhan, merespons perintah Tuhan, merespons perintah agung Yesus Kristus. Pergi dan jadikan sekalian bangsa muridku, yaitu pergi dan menjangkau dunia ini. Ya, aspek yang pertama yang sangat kita perlukan adalah kesadaran akan keperluan kita. Apa sebenarnya keperluan kita dalam Quinquennium ini? Apa sebenarnya keperluan kita di dalam menyambut tema gereja ini atau misi gereja? Yaitu yang pertama, keperluan kita. Yang kedua, melalui firman saya ingin mengajak kita untuk menyadari ada tugas kita, ada suatu mandat, ada satu perintah yang diberikan kepada kita, yang kita tidak dapat tinggalkan itu. Kita tidak dapat lari dari itu, karena kita tidak dapat menghindar, karena ini adalah satu mandat untuk setiap mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena pena inspirasi dari Nyonya White, saya lupa tampilkan sumbernya, dikatakan setiap orang yang telah dibaptiskan ke dalam keselamatan, dibaptiskan ke dalam kerajaan Allah, dibaptiskan atau dilahirkan kembali untuk menjadi misionari. Dan itu adalah tugas kita. Lalu yang ketiga adalah sambutan kita, tekad kita atau komitmen kita, atau ya respons kita terhadap panggilan ini, terhadap perintah agung ini, terhadap tema gereja ini, terhadap inisiatif gereja ini. Ya. Baik, kita mulai dengan yang pertama, keperluan kita. Kita tahu sesudah Yesus dibangkitkan, sesaat sesudah dia, sebelum menaikkannya ke surga, ini menjadi ayat yang utama bagi kita, Kisah 1 ayat 18. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Injil Matius atau Matius. Matius menuliskan pesan Yesus yang terakhir di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, Matius 28 ayat 18, 19, dan 20. Tetapi ungkapan yang sama itu dengan kata-kata yang berbeda diucapkan kembali menjadi pesan Yesus yang terakhir yang dituliskan oleh Lukas di dalam buku Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ini. Ya. Jadi kata-kata yang berbeda walaupun isinya sama. Ya. Ada kuasa Roh Kudus yang dijanjikan di situ dan ada perintah untuk pergi ke seluruh permukaan bumi ini. Dan keperluan kita ini, saya kutip ayat ini untuk mengingatkan kita, apapun misi gereja ini, apapun strategi gereja ini, apapun inisiatif gereja ini, apapun strategi atau apapun rencana kerja gereja kita ini, ya, tidak pernah akan berhasil dengan maksimal kalau tidak disertai dengan janji ini, tidak disertai dengan kuasa Roh Kudus ini. Oleh karena itu, biarlah masing-masing kita pada pagi ini saya ingin untuk merenungkan, apakah kita menyadari bahwa setiap hari ketika kita bangun dari tidur, bahwa kita tidak dapat hidup sebagai umat Allah tanpa kehadiran Roh Kudus. Setiap kali kita memulai satu rencana kegiatan, perlu kita sadari bahwa kita tidak akan dapat melakukan hal itu tanpa kuasa
Roh Kudus. Boleh jadi memang kegiatan bisa dapat berjalan, tetapi tidak akan maksimal karena kita tidak memiliki kuasa. Oleh karena itu, marilah kita renungkan selalu. Di dalam menyambut, menjangkau dunia, aku akan pergi ini. Biarlah kita mengingat selalu akan keperluan kita yang utama ini, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan itu sudah dijanjikan, dan ingat janji Yesus tidak pernah berubah. Janji Yesus tidak pernah gagal. Kemudian di dalam buku Acts of the Apostles halaman 49 ayat yang kedua dikatakan, janji Roh Kudus tidak terbatas pada masa tertentu atau pada bangsa tertentu. Luar biasa. Sangat istimewa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya akan menyertai para pengikutnya sampai akhir zaman. Nah, pertama kepada para rasul yang lalu, gereja mula-mula, dan pada akhir zaman. Berarti pada kita sekarang ini. Lanjutannya, sejak hari Pentakosta hingga saat ini. Nah, saat ini bisa satu waktu yang berkelanjutan. Apakah itu kita bisa akui sebagai waktu ketika Nyonya White mendapatkan ilham dan menuliskan ini. Dan juga saat ini juga bisa berlaku pada saat kita membacanya. Nah, sejak hari Pentakosta hingga saat ini, tanggal 12 November tahun 2020, Sang Penghibur telah diutus kepada semua orang yang telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan dan pelayanannya. Amin. Semua kita yang bergabung dalam pekan doa ini dan mungkin yang lain yang tidak bergabung sama Tuhan, setuju dengan kalimat yang terakhir ini. Bahwa Sang Penghibur itu telah diutus kepada semua orang untuk sepanjang zaman. Sejak gereja yang mula-mula rasul-rasul, bahkan sampai kepada kita saat ini. Nah, kepada semua orang yang telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Doa saya bahwa semua kita yang hadir bergabung adalah umat-umat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang telah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi seorang pemimpin pelayan, kalau kita adalah pemimpin. Dalam berbagai kapasitas sebenarnya kita semua adalah pemimpin. Jadi seorang pemimpin pelayan yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak lagi memiliki identitas dirinya sebagai seorang servant, seorang pemimpin atau seorang pelayan, tetapi semuanya sudah diserahkan kepada Kristus. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, tidak ada lagi gengsi yang perlu dijaga. Dan inilah kemudian bukan hanya segenap hidupnya kepada Tuhan, tetapi juga terlibat di dalam pelayanannya. Sesuai dengan karunia kita yang ada, sesuai dengan talenta kita yang ada. Jadi keperluan kita akan kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini diwujudkan di dalam melalui pernyataan Yesus dalam Kisah 1 ayat 8 dan juga pena inspirasi. Bahwa janji itu tidak hanya untuk satu masa atau satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Satu lagi kutipan yang saya ingin bagikan dalam buku Acts of the Apostles yang sama, halaman 49. Oh sorry, ini double. Oh, enggak. Oke, ada bukti singkat saja yang saya ingin tunjukkan kepada kita tentang bagaimana kuasa Roh Kudus itu ditunjukkan di dalam buku Kisah Para Rasul. Walaupun dituliskan Kisah Para Rasul, tetapi banyak sarjana atau ahli Alkitab mengatakan bahwa buku Kisah Para Rasul ini sebenarnya adalah buku kisah tentang kuasa Roh Kudus yang berlaku melalui para rasul. Dan inilah yang terjadi, dicatat oleh kitab Lukas, walaupun singkatnya kita tulis sebagai buku Kisah Para Rasul. Tapi sebenarnya itu adalah kisah kuasa bagaimana Roh Kudus bekerja melalui para rasul. Jadi dengan pemahaman yang sama, saya juga ingin mengajak pikiran kita, khususnya kita para pemimpin gereja, untuk menyadari siapapun kita, apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, apapun pencapaian yang kita sudah lakukan, ya, itu bukan karena kita, tetapi itu hanya oleh karena kuasa Roh Kudus. Karena kita sendiri, apapun latar belakang pendidikan kita, S1, S2, S3, dengan berbagai kapasitas pengalaman pelayanan kita,
untuk tugas yang Allah berikan kepada kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kecuali Roh Kudus itu ada di dalam kita, maka itu akan memberikan hasil. Hasil bukan hanya sekedar hasil dalam hitungan angka, tetapi hasil yang sempurna, hasil yang komprehensif, aspeknya kepada mereka yang dilayani dan kepada kita juga yang melayani. Nah, Kisah Para Rasul atau Lukas mencatat dalam buku Kisah Para Rasul ada 5 event besar kecurahan Roh Kudus. Bagaimana kuasa Roh Kudus ini bekerja secara luar biasa. Nah, dan 5 event besar itu, yang pertama itu dia paralel dengan yang kelima. Nah, ini pola penulisan Alkitab selalu begitu. Lalu kecurahan atau kuasa Roh Kudus yang tampak pada waktu itu. Yang kedua itu paralel atau selaras dengan yang keempat. Lalu kemudian yang ketiga menjadi inti dari atau ya di tengah-tengah dari 5 kecurahan Roh Kudus. Bagaimana kuasa yang dijanjikan Yesus dalam Kisah 1 ayat 8 itu tergenapi dulu pada zaman rasul-rasul atau gereja mula-mula, dan itu menjadi jaminan seperti tulisan Nyonya White tadi. Itu juga akan berlaku kepada bangsa-bangsa yang lain, orang yang lain, dan kepada sepanjang zaman. Nah, katakan yang peristiwa yang pertama, kuasa Roh Kudus itu terjadi pada hari Pentakosta dalam Kisah pasal 2, dicatat dalam Kisah pasal 2. Pada hari Pentakosta itu terjadi kepada para rasul. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menerima kuasa itu dalam bentuk lidah-lidah api, lalu kemudian mereka pergi keluar. Keluar di sini pada waktu itu adalah di Yerusalem. Ini adalah rasul-rasul. Barangkali kalau sekarang kita bisa identik atau samakan itu dengan para pendeta, para pemimpin gereja yang mendapatkan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka melakukan kuasa yang sangat besar. Dan ada satu yang dicatat itu, walaupun semua mereka terlibat di dalam kuasa ini atau menerima kuasa ini, walaupun Alkitab mencatat kisah tentang Petrus dan khotbahnya, tetapi dalam keterangan Alkitab yang saya baca, ke-12 murid ini, 12 murid itu mereka sudah tersebar. Jadi hampir di seluruh wilayah kota Yerusalem, mereka mengadakan KKR terbuka. Mereka berkhotbah secara terbuka. Saudara bayangkan hal signifikan, hal mencolok yang terjadi beberapa saat pada saat Yesus ditangkap. Para murid ini ketakutan. Kita tahu mereka melarikan diri. Kecuali Petrus yang ikut, coba melihat, mengikuti penghakiman yang tidak adil itu, pengadilan tidak itu terjadi. Tetapi semua dirundung ketakutan. Bahkan sesudah Yesus bangkit pun, kita tahu mereka bersembunyi, mereka berkumpul di satu ruangan. Mereka mengunci semua pintu rapat-rapat. Oleh karena berita yang menyebar bahwa para murid ini mencuri mayat Yesus. Dan itu adalah satu pelanggaran hukum undang-undang karena kubur itu dijaga dan dimeterai, sehingga berarti mereka membongkar itu. Itu sebabnya mereka takut pemerintah pejabat-pejabat pemerintah atau tentara-tentara, prajurit-prajurit Roma akan mencari dan menangkap mereka. Bahkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi akan menangkap mereka oleh karena mereka telah mencuri mayat Yesus. Jadi, tetapi sesudah Roh Kudus itu datang, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, tidak ada lagi ketakutan. Pada saat Yesus ditangkap, mereka takut mati. Tapi saat ini, rasul-rasul ini tidak lagi takut mati. Tidak lagi ada yang mereka takuti. Bahkan mereka berbicara di depan umum. Nah, KKR terbuka pada waktu itu. Inilah yang terjadi. Keberanian yang luar biasa karena bukan lagi mereka, tetapi kuasa Roh Kudus yang terjadi kepada para pemimpin gereja. Terjadi revival and reformations dalam diri para pemimpin gereja. Perenungan kita, saya berbicara kepada seluruh pendeta-pendeta pemimpin gereja. Sudahkah kita alami ini? Sudahkah kuasa Roh Kudus ini mengubah kita menjadi seorang yang sangat-sangat berbeda dari masa yang lalu? Ya, berbeda maksud saya dalam kehidupan kepemimpinan gereja. Berubah menjadi seorang pemimpin rohani. Bukan hanya sekedar pemimpin gereja, tetapi menjadi pemimpin rohani.
ya sangat disayangkan. Nah, di berbagai wilayah pelayanan kita ada banyak masalah. Bukan hanya masalah yang terjadi di antara umat Allah dan umat Allah, tetapi antara umat Allah dan para pemimpin gereja. Atau di antara para pemimpin gereja dan pemimpin gereja yang lain. Ya, Tuhan punya rencana. Ya. Sehingga konstituensi meeting baik di GC, divisi, uni, dan daerah tidak berlaku tahun ini tetapi mundur tahun depan. Tapi sebelum COVID ini terjadi tahun yang lalu, ya kita tahu suasana dalam tanda kutip, ya keadaan gereja, politik gereja ini mulai memanas. Tim-tim sukses, orang-orang yang berambisi sudah mulai mengatur segala sesuatu, dan mungkin orang yang lain juga yang sedang memimpin ingin mempertahankan. Saudara-saudara, kalau saja kita sudah dikuasai dengan Roh Kudus, menerima kecurahan Roh Kudus setiap hari, hal-hal itu tidak akan terjadi. Dan harusnya tidak perlu terjadi di dalam diri para pemimpin. Bila mana kita mendedikasikan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus dan pelayanan ini, lalu mengalami kebangunan dan reformasi seperti para rasul. Kuasa Roh Kudus kepada para pemimpin gereja. Lalu yang kedua, peristiwa kecurahan Roh Kudus yang kelima, ya, tapi paralel dengan yang pertama, itu adalah Kisah 19, dicatat dalam Kisah 19, kuasa Roh Kudus yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Ini adalah anggota jemaat. Jadi kecurahan Roh Kudus yang pertama kepada para pemimpin gereja, yang kedua atau yang kelima, yang terakhir, kepada para jemaat atau anggota jemaat. Jadi semua kita anggota jemaat akan menerima kuasa Roh Kudus dan terjadilah kebangunan rohani, satu perubahan, sehingga seseorang itu bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya sangat disayangkan hal ini masih sering terjadi karena kuasa Roh Kudus ini belum dimiliki oleh banyak umat-umat Tuhan, sehingga diri ini masih lebih menonjol. Saya dengar beberapa kisah yang terakhir, saya dengar ada terjadi di satu daerah dalam sedang rapat majelis jemaat, ya, terjadi perbedaan pendapat atau mungkin ada masalah yang lain terjadi sebelumnya, ya, sehingga dalam majelis jemaat pada hari Sabat siang, segera sesudah perjamuan kudus, ya, terjadi perbedaan pendapat dan ada seorang anggota majelis, ya, memukul atau menampar seorang anggota majelis yang lain di salah satu gereja di wilayah kita ini. Nah, bukan Nusa Tenggara, di Indonesia. Nah, jadi mengapa sampai hal ini terjadi? Karena ada kita di situ, tetapi tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu pergumulan kita ini harus selalu menjadi perenungan kita. Sehingga bukan hanya para pemimpin yang menerima kuasa Roh Kudus, tetapi umat-umat Tuhan juga akan menerima kuasa Roh Kudus. Ini sudah terjadi pada gereja yang mula-mula, ini juga akan terjadi pada gereja akhir zaman. Kuasa Roh Kudus yang kedua adalah dalam Kisah pasal 8. Kuasa yang terjadi kepada orang-orang di Samaria. Saya boleh katakan siapa orang-orang Samaria ini? Orang-orang Samaria ini bagi orang-orang Yahudi ada orang-orang sekular. Mereka satu kaki adalah keturunan Yahudi, tetapi satu kaki mereka sudah bergabung dengan orang-orang kafir di sekeliling. Jadi satu kaki mereka, kalau sekarang barangkali kita boleh katakan satu kaki mereka ada di gereja, ini orang-orang yang beragama, memiliki agama, keyakinan, tetapi satu kaki mereka di dunia. Mereka ingin mendapatkan surga dan dunia ini pada waktu yang bersamaan. Inilah orang-orang sekular yang sekarang sedang terjadi post-sekularisme, ya, yang ada di kota-kota besar. Orang ini beragama, memiliki agama dalam KTP mereka, tapi barangkali tidak pernah ke gereja. Mereka hanya datang ke gereja kalau mereka punya masalah. Jadi orang-orang ini, seperti orang Samaria, ini orang-orang sekular, hanya akan datang kepada Tuhan kalau mereka punya masalah. Ya. Dan ini kita bisa lihat pada masa pandemi ini, ya. Walaupun dilarang bergereja, banyak orang sekarang suka bergereja. Nah, ingin bergereja, tidak dapat datang secara fisik, datang secara virtual untuk beribadah. Padahal masa lalu waktu gereja ini masih bebas, kita masih bebas berbakti. Nah, dalam survei yang dilakukan oleh kantor pusat gereja kita tahun 2017 yang lalu, dikatakan dalam kehadiran beribadah pada hari Sabat, sekolah Sabat dan khotbah, dari anggota gereja, jumlah anggota gereja yang tercatat, yang hadir rata-rata dikatakan di dunia ini hanya 42%
anggota gereja yang hadir berbakti di gereja. Saya tidak tahu untuk daerah Nusa Tenggara berapa persen anggota. Ya memang ini karena pandemi kita tidak bisa lihat. Tapi itu survei 2017 yang lalu. 42% anggota gereja kita yang hadir berbakti pada hari Sabat. Berarti ada 58%, lebih banyak jumlahnya, tercatat dalam buku keanggotaan gereja, tercatat sebagai anggota gereja, tercatat memiliki agama, anggota gereja masyarakat ketujuh, tetapi tidak muncul di gereja. Nah, tidak muncul di gereja. Inilah sekular, orang-orang sekular. Tetapi pada zaman gereja yang mula-mula, mujizat atau kuasa Roh Kudus ini turun ke atas mereka sehingga terjadi pertobatan besar di antara orang-orang Samaria itu. Doa saya ini pun kiranya terjadi pada gereja kita sekarang ini. 58% kalau kita hanya mau lihat dari statistik saja. Kita perlu doakan mereka agar kuasa Roh Kudus ini menjadi bagian mereka. Yang keempat, kuasa Roh Kudus yang keempat kepada kelompok yang keempat, yaitu dalam Kisah 10 ya, ayat 44 ya, tentang Cornelius. Siapa ini Cornelius? Cornelius ini seorang Roma, seorang Yunani, ya, pemimpin, ya, agama-agama dunia. Ini orang-orang yang memiliki agama-agama dunia yang lain. Bukan yang sekular, ini adalah orang-orang yang memiliki agama Kristen. Ini yang non-Kristen, saya boleh kata. Tadi saya sebutkan sebagai orang-orang Kristen, ya, sekular, tapi ini yang non-Kristen. Di sekeliling kita, kelompok mayoritas, ya, saudara-saudara kita dari Islam, dari Buddha, dari Hindu, dari Konghucu, dan berbagai aliran agama-agama dunia yang lain. Nah, diwakili oleh Cornelius. Satu ketika, saudara-saudara, kuasa Roh Kudus ini akan berbicara kepada mereka, menjamah hati mereka seperti kepada Cornelius, dan terjadilah perubahan. Terjadi pertobatan, ya, terjadi di antara mereka. Cornelius mewakili kelompok orang-orang ini. Dan yang ketiga yang menjadi pusat dari peristiwa bagaimana kuasa Roh Kudus itu terjadi, diimplementasikan dalam Kisah Para Rasul yang menjadi jaminan seperti yang tadi. Ini juga akan terjadi pada akhir zaman atau sepanjang masa. Yang ketiga dicatat dalam Kisah pasal 9. Pertobatan Saul atau Saulus. Siapa Saul ini? Musuh terbesar gereja. Dia pergi dengan kuasa dari Sanhedrin untuk menangkap, ya, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Bukan hanya membunuh, tetapi melecehkan orang-orang Kristen. Banyak di antara mereka dia tuntut untuk mengingkari iman mereka, menyangkal iman mereka, menyangkal Yesus. Dan kalau mereka mau menyangkal Yesus, mereka akan bebas. Tapi kalau mereka tidak mau menyangkal iman mereka, mereka akan dibunuh. Salah satu contohnya adalah Stefanus. Jadi musuh Yesus pun, Kisah Para Rasul, janji Yesus memberikan kepada kita satu contoh. Ada banyak musuh-musuh umat Allah. Di kemudian hari, mereka akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Dan kemudian mereka berubah dari musuh Kristus menjadi pemberita kabar baik ini. Nah, saudara-saudara, perenungan kita pada poin yang pertama adalah keperluan kita. Untuk kita dapat menjawab, aku akan pergi. Keperluan kita adalah kuasa Roh Kudus. Setiap pagi, setiap hari, setiap saat, jadikan ini pergumulan saudara yang terbesar. Sehingga kuasa Roh Kudus ini akan masuk ke dalam hati kita, mengurapi kita, dan membuat kita menjadi seorang yang berubah dari waktu yang lalu. Saudara lihat di sini rasul-rasul berubah dari penakut menjadi pemberani. Nah, umat-umat Tuhan di Efesus berubah karena mereka kemudian menerima kuasa Roh Kudus. Sekular orang Samaria berubah menjadi umat Allah yang setia. Cornelius yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Dan Paulus atau Saul menjadi Paulus. Saulus menjadi Paulus. Dari musuh menjadi pemberita Injil. Pemberita tentang Kristus, bahkan rela mati untuk Kristus. Hal yang kedua yang kita perlukan di dalam menyambut inisiatif gereja ini, yaitu tugas yang ada di hadapan kita. Mandat yang Yesus berikan kepada kita. Saya ingin baca dalam Kisah 2 ayat 42 sampai 47.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kisah yang terjadi pada perikop itu sebagai hasil dari kuasa Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta dan akibat dari khotbah Yesus, khotbah Petrus dan murid-murid yang lain. Dan inilah peristiwa yang terjadi berkelanjutan. Ada 3 aspek, 3 hal di dalam tugas kita atau mandat yang Yesus berikan kepada kita. Yang pertama, di dalam menjangkau dunia ini, kita sudah kenal ini, yaitu menjangkau ke atas kepada Allah. Ini menjadi tema kita 5 tahun yang lalu, tapi terus disandang atau dibawa untuk 5 tahun ke depan. Menjangkau dunia, menjangkau ke atas kepada Allah. Hubungan pribadi kita dengan Allah. Dalam Kisah 2 ayat 42, saya kutip ayat ini, selain yang kita sudah baca tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara-saudara, mereka mengulang-ulang ajaran rasul-rasul. Ajaran rasul-rasul ini adalah pengajaran kitab suci. Atau mungkin yang sekarang kita sebutkan sebagai doktrin Allah. Pengajaran firman Allah. Tapi diajarkan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Kamu dan melalui kitab suci ini, menyelidiki kitab suci, dengan itu mereka bertemu dengan Tuhan. Melalui doktrin itu, karena Yesus adalah inti dari setiap pengajaran rasul. Saudara mengingat ketika Petrus berkhotbah, yang dikhotbahkan adalah Yesus. Dia yang telah datang kepada kamu, yang telah kamu tangkap dan salibkan. Nah, dia telah bangkit dan naik ke surga. Jadi Yesus adalah inti dari pekabaran rasul-rasul. Nah, bila mana kita berbicara tentang pekabaran rasul-rasul, tentu itu adalah ajaran kitab suci. Nah, ajaran dari dalam kitab suci. Nah, Yohanes menuliskan apa yang kita temukan ketika kita menyelidiki kitab suci. Yohanes katakan, firman Tuhan katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi dalam menjangkau ke atas kepada Allah, ketika kita mempelajari pengajaran rasul-rasul, ketika kita mempelajari 28 doktrin gereja ini, yang adalah doktrin kitab suci, ajaran kitab suci, ketika kita pelajari itu, saudara-saudara, itu bukan sekedar untuk keselamatan, dan bukan untuk keselamatan, karena keselamatan bukan oleh doktrin, tetapi agar melalui ajaran kitab suci itu, kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam setiap lembar firman Tuhan ini, di dalam setiap ayat firman Tuhan ini, kita harus bertemu dengan Yesus. Kalau saudara ikut program membaca Alkitab tahunan Follow the Bible hari ini, kita membaca Kisah 19 sampai Kisah 21. Bertepatan dengan pekabaran pendahuluan atau poin yang pertama yang saya sampaikan. Tapi kalau saudara ikut membaca Alkitab, itu 3 pasal paling kurang, membaca Alkitab yang disebut dengan dibangunkan oleh firman-Nya atau revived by His Word, hari ini saudara akan membaca Yeremia pasal 17. Program membaca Alkitab yang mana saja, atau saudara punya pola membaca Alkitab sendiri, tidak menjadi masalah. Tetapi ingat, yang saudara harus temukan di dalam menyelidiki Alkitab itu adalah mengenal Yesus. Karena oleh mengenal Yesus, oleh memandang kepada Yesus, kita berubah menjadi seperti Yesus. Saudara-saudara, apa yang kita dapatkan dari pendalaman Alkitab? Apa yang kita dapatkan dari khotbah-khotbah Sabat? Saya ingin sampaikan kepada para pendeta,
ketua-ketua jemaat, ketika saudara berdiri pada hari Sabat dan berkhotbah di hadapan umat, apa yang mereka terima? Apa yang mereka dapatkan dari khotbah kita? Firman Tuhan tentunya. Kita katakan firman Tuhan. Tapi seringkali firman Tuhan ini ditutup dengan hal-hal yang lain. Tapi ketika mereka menerima firman Tuhan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, pastikan bahwa umat-umat Tuhan melihat Yesus dan bertemu dengan Yesus di dalam setiap firman ini. Sehingga ini akan menolong mereka menjangkau ke atas kepada Allah sebagai bagian dari menjangkau dunia, mempersiapkan di dalam diri kita sendiri. Nah, tentu diri kita ini dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, pastikan keluarga kita bertemu dengan Yesus setiap hari. Lalu kemudian anggota jemaat kita, lalu kemudian nanti kepada lingkaran yang keluar. Karena perintah yang diberikan dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksiku baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, pastikan keluarga kita selalu bertemu dengan Yesus, sehingga baru menjangkau pada lingkaran yang lebih besar lagi. Sehingga pada akhirnya, bila mana Yesus datang, tidak ada yang terkecuali kita dan seluruh anggota keluarga kita. Seperti kesaksian Yosua pada akhirnya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah dia yang kita perlukan di dalam menjangkau dunia untuk menjangkau ke atas kepada Allah. Lalu yang kedua dalam menjangkau dunia ini, bagian B, yaitu menjangkau ke dalam bersama dengan Allah. Dalam Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Umat-umat Tuhan yang sesudah satu dengan yang masing-masing lebih dekat kepada Tuhan dalam menjangkau ke dalam bersama Allah. Lalu kemudian satu dengan yang lainnya menjangkau ke dalam bersama Allah. Menjadi lebih erat anggota keluarga. Ikatan rumah tangga kita menjadi lebih erat. Nah, saya kemarin atau 2 hari yang lalu mendapat WhatsApp dari seseorang dari Uni Barat, ya, seorang pengerja dari Uni Barat bertanya kepada saya, "Pendeta, apa yang kita harus lakukan kalau ada bukan anggota gereja, kalau ada pekerja gereja ini yang menuntut pasangannya untuk bercerai?" Ya. Jadi, dia katakan, apa yang kita harus lakukan kalau ada pekerja gereja ini menuntut bercerai dari pasangannya? Ya. Saya hanya jawab, lihat dulu kalau dia pekerja gereja ini, lihat dulu peraturan kerja kita. Apakah ada sanksi yang dapat diberikan menurut sesuai dengan peraturan kerja kita yang disetujui disahkan oleh Disnaker? Ya, apakah ada sanksi administrasi untuk pegawai gereja ini kalau mereka bercerai? Lalu yang kedua dari sisi gereja, lihat peraturan gereja kita. Ya, kalau memang ada ya, yang menjadi persyaratan yang dipenuhi oleh ini, kalau ada tindakan administrasi gereja ini. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena ternyata banyak umat-umat Tuhan ini, persekutuan kita tidaklah kokoh. Persekutuan kita dalam rumah tangga, persekutuan kita dalam gereja, ya, tidaklah kokoh. Terjadi perpecahan, terjadi perselisihan di antara umat-umat Tuhan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi karena menjelang akhir-akhir tahun pemilihan jemaat. Pegawai jemaat pun bisa ada yang berkelahi, bisa ada yang berselisih. Hanya untuk pemilihan pegawai jemaat, untuk menjadi seorang ketua atau pegawai jemaat yang lain. Dan seringkali juga dalam pemilihan organisasi kita, kepemimpinan di lembaga-lembaga gereja kita, terjadi hal-hal seperti ini. Perpecahan terjadi. Nah, perenungan kita, apakah menjangkau ke dalam bersama Allah ini kita sudah implementasikan, menguatkan persekutuan kita? Ya. Berkumpul. Nah, bagaimana caranya orang-orang gereja Kristen, gereja yang mula-mula? Mereka berkumpul untuk memecahkan roti, ya, setiap hari. Ya. Ayat 42. Ini potluck. Sayang, saat ini pandemik, kita tidak bisa melakukan hal ini. Tapi yang lalu kita, tapi jangan hanya sekedar fisik, tetapi ini harus menjangkau sampai ke hati. Mereka berdoa dalam ayat yang ke-42 secara regular. Mereka mengakui kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dalam tanda kutip ini adalah harta miliknya. Jangan jadikan istri jadi atau suami jadi kepunyaan bersama. Tapi harta mereka, ada yang menjual barang-barang mereka, berbagi kepada yang lain. Mereka saling berbagi, ya, untuk menolong orang yang memerlukan. Mereka bertekun dan dengan sehati, sepakat, sepaham. Ya. Mereka berkumpul di bait Allah setiap hari. Ya. Dan inilah yang dilakukan. Ya. Dan kemudian katakan bahwa mereka gembira
dalam memuji Allah. Mereka tulus hati di dalam persekutuan mereka. Saudara-saudara, ini adalah hasil dari kuasa Roh Kudus yang terjadi pada gereja yang mula-mula. Kita tidak dapat ingkari, kita tidak dapat sangkal, kita memerlukan hal ini. Oleh karena itu kita perlu kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam menjangkau dunia dan inisiatif gereja ini, kita juga akan menjangkau ke dalam bersama-sama. Pertama diri kita sendiri, kemudian lingkungan keluarga kita, lalu gereja kita atau jemaat kita. Kita kokohkan persekutuan kita. Barulah kita pada aspek yang ketiga untuk menjangkau dunia ini, yaitu menjangkau keluar bersama Allah. Kisah 2 ayat 47 dikatakan, sesudah yang terjadi di dalam itu baik, orang di luar melihat persekutuan gereja ini luar biasa. Apa yang terjadi katanya? Dan mereka disukai semua orang. Itu yang pertama. Mereka disukai semua orang. Apakah keberadaan gereja kita disukai oleh tetangga-tetangga kita? Jangan sampai tetangga kita mendengar setiap ada rapat majelis di gereja, ada suara-suara tinggi, nada-nada tinggi, ada perselisihan, ada pertengkaran yang terjadi. Bahkan bukan hanya di dalam gereja, sampai di halaman gereja, bahkan sampai di pinggir jalan. Sehingga menjadi kesaksian tetangga-tetangga gereja melihat, inilah pola hidup orang Kristen, Advent, dan mereka tidak menyukai gereja kita, tidak menyukai kita, dan tidak menyukai Yesus yang kita sembah. Tetapi inilah yang terjadi pada mereka karena kuasa Roh Kudus itu. Mereka siap menjangkau keluar. Kalimat yang berikutnya, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini bukanlah usaha kita, tapi ini adalah hasil dari kuasa Roh Kudus. Hasil dari kuasa Roh Kudus yang menyebabkan peristiwa ini. Umat-umat Tuhan gereja yang mula-mula disukai semua orang, dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa mereka. Inilah care group ministry. Penginjilan berdasarkan kelompok kecil, kelompok peduli. Ya, kekuatan dalam persekutuan itu sehingga orang lain suka. Ketika kita undang mereka, mereka suka datang. Karena mereka lihat persekutuan yang ada di dalam. Dan akhirnya, tanpa kita minta pun, mereka bergabung bersama dengan kita. Doa saya bahwa hal ini juga terjadi sesuai dengan janji yang ada dalam buku Kisah yang sudah terjadi pada gereja yang mula-mula. Dan pena Roh Kudus mengatakan ini juga dapat terjadi pada akhir zaman. Nah, mereka disukai semua orang, yang menurut ayat tadi. Kemudian bertambahlah setiap hari, ada baptisan, pertambahan anggota. Kalau itu dikatakan dengan baptisan seperti kita lakukan sekarang, selalu ada. Dan mereka diselamatkan bersama-sama. Karena setiap hari Tuhan menambahkan kepada mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, aspek yang kedua inilah menjangkau dunia. Memiliki tiga kaki, ya, yaitu menjangkau ke dalam bersama Allah, menjangkau ke atas bersama Allah, menjangkau ke dalam bersama Allah, lalu baru kita siap untuk menjangkau keluar bersama dengan Allah. Dan pasti jangkauan keluar itu akan membawa hasil untuk Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, yaitu sambutan kita, tekad kita, komitmen kita. Dalam pergumulan kita, sesudah kita menerima kuasa Roh Kudus kita, sesudah kita mengalami perubahan ya, dalam menjangkau ini, maka komitmen kita seperti Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam pengalaman Yesaya, sehingga dia ambil keputusan menyambut panggilan Tuhan dengan tekad, aku akan pergi. Here am I, Lord, send me. Ya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tetapi kita tahu kisahnya mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, ya, bahwa Yesaya tiba pada titik ketika Allah berseru, siapa yang akan kuutus? Dia mengambil keputusan ini. Oleh karena Yesaya di dalam momen itu, dia dapat melihat kemuliaan Allah. Di dalam pertemuan itu, momen itu, dalam hayalnya, Yesaya dapat melihat tabiat Allah. Dan di dalam hayalnya itu, Yesaya dapat melihat kenajisan dirinya. Dan pada saat itu juga, Yesaya dapat penyucian dari Allah. Sehingga ketika Yesus berkata, Allah berkata, siapa yang akan aku pergi utus? Siapa yang akan kuutus? Yesaya dapat menjawab,
aku akan pergi. I will go. Kalau Yesaya melakukan hal itu, maka kita juga dapat memberikan jawaban yang sama, bahwa kita pun dapat pergi bersama dengan Roh Allah. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Sehingga inisiatif gereja ini kita akan sambut, kita akan terlibat secara menyeluruh di dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus ini yang akan membangunkan kita dan mengubahkan kita. Lalu kemudian kita datang dengan tekad kita, ini aku Tuhan, aku akan pergi. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Kisah Para Rasul, halaman 49 ayat 2 dikatakan, kepada semua yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus telah datang sebagai penasihat. Roh Kudus telah datang pertama sebagai penasihat, yang kedua sebagai yang menguduskan, yang ketiga sebagai penuntun, dan yang keempat sebagai saksi. Dan bila mana ini kita terima, ya, bila mana kita pergi, keberhasilan itu adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian. Oleh karena bukan kita, tetapi roh atau kuasa itu yang bekerja di dalam kita. Saya pikir lagu tema kita adalah suatu lagu yang singkat dengan pernyataan yang tegas, ada sebagai komitmen kita, aku akan pergi. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita. Sehingga dengan demikian, kita yang sudah menerima Kristus itu akan membuka hati kita setiap hari. Dan Roh Kudus itu datang kepada kita, menjadi penasihat kita, yang menguduskan kita setiap hari, yang menuntun kita, dan yang menjadi saksi bagi kita untuk menyambut panggilan Allah melalui inisiatif gereja ini, ya, menjangkau dunia. Aku akan pergi. Tuhan memberkati kita.